Nyandoro Putri itu ada hubungannya dengan Teluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua di channelnya Handsop Movie. Nah guys, memiliki sebuah hubungan yang tak resmi memang sangat dilarang pasalnya. Selain akan meninggalkan luka pada pasangan dan keluarga, memiliki hubungan di bawah tangan juga berpotensi untuk memunculkan berbagai konflik dan permasalahan seperti yang dialami oleh Pak Indra dalam film Teluh. Nah guys, sebelum gue bercerita tentang film yang akan gue bahas, yaitu film yang berjudul Teluh, tidak ada salahnya kalau kalian bantu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan juga aktifkan loncengnya agar teman-teman di luar sana mendapatkan informasi terbaru dari channelnya Handsop Movie. Dan gue tentunya tambah semangat lagi untuk membuat konten-konten berikutnya. Oke, kalau gitu kita langsung aja ke cerita film Teluh. Guys, kisah mistis dalam film Teluh ini diawali dengan terbunuhnya Yulia oleh sosok misterius. Oleh sang pembunuh, jasad Yulia yang sudah tak bernyawa digantung sedemikian rupa di dalam rumahnya. Sehingga orang tuanya Yulia yang menyaksikan tidak percaya bahwa Yulia meninggal karena bunuh diri. Sekedar informasi, Yulia adalah karyawati pada perusahaan milik Pak Indra dan juga sekaligus wanita idaman lain yang memiliki hubungan khusus dengan Pak Indra. Ya, dengan kata lain, Yulia adalah selingkuhan Pak Indra yang merupakan direktur sekaligus pemilik perusahaan batik. Suatu hari Yulia hamil dan menuntut pertanggungjawaban kepada Pak Indra. Alih-alih Pak Indra mengiyakan, Indra menawarkan untuk memberikan rumah dan sejumlah uang asal Yulia mau menggugurkan kandungannya. Lantas Yulia menolak karena tidak tega untuk membunuh darah dagingnya sendiri. Beberapa hari kemudian Seseorang membunuh Yulia di rumahnya. 6 bulan kemudian, pembantu di rumah keluarga Indra atau yang bernama Bisutina yang diperankan oleh Yati Pesek melihat ada Teluh Braja jatuh ke atap rumah. Pembantu yang lain, Pak Udin yang diperankan oleh Pak Waluyo, tidak mempercayainya. Tak beberapa lama keluar kumpalan rambut dari mulut Parida, ia pun jatuh sakit. Sejak itu teror Teluh berlangsung di rumah Indra, bahkan membuat Parida dan Diana meninggal dunia. Parida ini adalah istrinya Pak Indra dan Diana adalah anak pertamanya Pak Indra dan Parida. Yakin kematian Yulia adalah ada hubungannya, Indra berusaha mencari kedua orang tua Yulia, Barnas dan Mardiah yang diperankan oleh Foni Anggraini. Tebakannya benar, Mardiah benar yang mengirimkan Teluh tersebut, tujuannya untuk membalas dendam atas kematian Yulia. Kendati kedemikian, terungkap bahwa pelaku pembunuhan yang sesungguhnya bukanlah Indra. Namun, film Teluh ini menghadirkan tema yang seharusnya bisa dikulik secara mendalam. Sayangnya, ilmu santet atau teluh yang digambarkan di layar hanya yang sudah umum diketahui khalayak ramai, terbatas pada keluarnya gumpalan rambut dan kawat, paku dalam perut, ular masuk ke perut dan lain-lainnya pokoknya. Dan itu sudah biasa gitu di dunia nyata pun seperti itu. Entah ini karena kemalasan penulis naskah untuk melakukan riset atau yang memang tidak ingin menghadirkan yang lebih daripada itu. Ya seharusnya bisa digali lagi gitu tuh macam-macam yang lain gitu, karena yang biasa itu kan masyarakat umum udah tahu kalau itu memang teluh gitu. Tapi misalkan harapannya adalah membuat senjata-senjata teluh yang ini tidak dipikirkan oleh semua orang gitu. Kalau gue sih lebih curiga yang pertama. Pasalnya dialog di sepanjang film juga tidak meyakinkan, berputar-putar dan banyak petualangan. Ini menjadi masalah tersendiri karena film ini jelas mengandalkan interaksi antar karakter melalui dialog dan ekspresi wajah. 6 mengingat sebagian bintang utama sudah menunjukkan kemampuan aktingnya secara maksimal tanpa perlu membaca
biografinya saja terlihat bahwa Baron Hermanto dan Vonny Anggraini misalnya punya pengalaman akting yang tidak sepele, menjadi rusak akibat deretan kata yang berantakan. Ada pula adegan ajaib di mana Bisutinah yang sebelumnya terlihat paham benar soal santet justru kemudian terlihat tidak tahu apa-apa ketika Indra menunjukkan juga ketika Indra menyuruh Yuda memukul Farida yang kerasukan dengan meja kayu di ujung ruangan, padahal di sebelah mereka persis ada kursi kayu. Atau ketika Farida mencekik Diana, orang dewasa lain di sekitarnya cuma pelongak-pelongok tanpa ada usaha menyelamatkan. Atau Mardiah yang bisa menguasai berbagai macam ilmu hitam hanya dalam waktu singkat. Nah di sini sih kayak ngerasa aneh gitu ketika si Farida atau ibu Faridanya kesurupan, itu malah apa ya, ketika si ibu Farida mencekik anaknya si Diana itu, hanya keluarganya hanya nonton saja, tidak ada yang menolongin, tidak ada yang melerai si ibu Farida dan Diana itu tersebut gitu. Hanya anaknya yang si Yuda itu memukul ibunya dengan kursi. Sebenarnya kan kalau orang kerasukan kan nggak perlu digituin, kasihan juga sih ya, kasih doa-doa atau apa. Nah film ini menurut gue juga jadi agak sedikit komedi karena adanya Yati Vesek itu. Dan gue ngerasa seharusnya Yati Vesek ini menurut gue, karena dia kan awalnya tuh dia paham nih tentang ilmu-ilmu santet atau yang lain. Seharusnya si Bu Sutinah ini atau Bisi Sutinah ini dia mencari atau memberitahu kepada keluarganya Indra bahwa di daerah sana tuh ada orang yang bisa menangkal santet ini atau yang lain. Dan namun salah satu pekerjanya Pak Indra, yaitu yang laki-laki, dia juga membawa seorang paranormal yang awalnya itu bisa menangkal si teluh tersebut gitu. Namun si Mardiah juga mengetahui bahwa dia sedang dilawan oleh itu, dan itu seminggu kemudian paranormalnya juga meninggal gitu. Dan film ini selesai ketika seorang pembunuhnya mengakui bahwa dia adalah yang membunuh, dan akhirnya selesai. Dan Bu Mardiah itu sempat sakit dan mukanya sampai buruk rupa gitu, karena mungkin perjanjiannya itu harus meninggal semua, namun keluarga Pak Indra cuma sisa satu, yaitu anak terakhirnya. Nah segitu dulu guys cerita film Teluh dari channelnya Hands Up Movie. Kalau kalian punya cerita lain atau punya review lain tentang film ini, silahkan bantu tulis di kolom komentar biar kita sama-sama belajar. Kalau gitu gua pamit undur, namun sebelum gua pamit jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan juga aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dari informasi yang terbaru dari channelnya Hands Up Pupi. Kalau gitu gue pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.